Pada video kali ini saya akan membahas tentang PSAK pertama tentang penyajian laporan keuangan. Nah, dalam penyajian laporan keuangan kita harus mengetahui apa itu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan merupakan informasi atau catatan perusahaan yang di dalamnya itu berisi transaksi ataupun kas. Pembuat laporan ini bisa dilakukan pada satu periode tertentu. Untuk tujuannya memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan serta pengambilan keputusan. Karakteristik yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada penyajian wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Yang kedua ada kelangsungan usaha. Maksudnya manajemen itu harus memperhitungkan informasi masa depan. Minimalnya manajemen harus memperhitungkan informasi bagi masa depannya itu 1 tahun. Yang ketiga dasar akrual akuntansi. Dasar akrual sendiri itu merupakan suatu transaksi yang diakui tidak melihat apakah kas sudah diterima atau belum. Nah, yang keempat ada materialitas dan agresi. Untuk materialitas sendiri merupakan salah saji, maka dalam mengambil keputusan akan berpengaruh bagi pengguna informasi, yaitu bagi pengguna informasi laporan keuangannya. Sedangkan agregasi merupakan penggabungan. Nah, yang kelima itu salin hapus. Maksudnya kita dalam penyajian laporan keuangan tidak bisa asal menghapus aset, liabilitas, pendapatan, atau beban. Itu tidak boleh asal hapus kecuali diizinkan oleh SAK lain. Yang keenam ada frekuensi pelaporan. Nah, biasanya frekuensi pelaporan itu dilakukan 1 kali 1 tahun pada akhir periode. Nah, untuk informasi komparatif maksudnya informasinya itu bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selanjutnya ada lagi konsistensi penyajian antar pos-pos pelaporan. Selanjutnya itu identifikasi laporan keuangan. Di sana itu berisi nama entitas, cakupan laporan keuangan, tanggal atau periode pelaporan, mata uang pelaporan, dan pembulatan angka yang digunakan. Nah, PSAK menjelaskan ada 6 komponen laporan keuangan. Pertama itu ada laporan keuangan pada akhir periode. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat ada laporan arus kas selama periode. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Di sana itu berisi ringkasan, kebijakan akuntansi yang signifikan, dan informasi penjelasan lain. Yang keenam ada laporan posisi keuangan awal periode komparatif. Maksud dari komparatif itu yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif. Apa itu retrospektif? Merupakan perusahaan yang menyajikan koreksi kesalahan dalam laporan keuangannya, tapi tanpa menyebut kesalahannya, atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas tereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Pada laporan posisi keuangan kita harus melihat lancar atau tidak lancar antara aset dan liabilitas jangka pendeknya. Untuk aset dikatakan lancar apabila mengharapkan akan menghasilkan aset atau bermaksud menjualnya dalam siklus operasi normal. Selanjutnya mengharapkan menganalisis aset 12 bulan setelah pelaporan. Selanjutnya memiliki aset untuk tujuan keinginan dan aset atau setara kas kecuali jika dibatasi mata uangnya atau penggunaan untuk menyelesaikan tanggung jawab sekurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Kedua dari kategori di atas tidak termasuk aset lancar. Nah, untuk liabilitas jangka pendek dikatakan lancar apabila mengharapkan akan menyelesaikan kewajiban tersebut dalam siklus operasi normalnya. Kewajiban tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Memiliki tanggung jawab tersebut untuk tujuan penjualan dan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk penundaan penyelesaian tanggung jawab sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, selanjutnya laporan laba rugi komprehensif. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi atau CLAK terjadi ketika proses pendapatan
pos-pos pendapatan dan beban, seperti pelepasan aset, pelepasan investasi, operasi yang dihentikan, penyelesaian tuntutan hukum, dan lain-lain. Pada penyajian analisis beban, misalnya beban wajib disubklasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Nah, ada 4 poin. Yang poin pertama menunjukkan total laba rugi komprehensif selama satu periode yang didistribusikan kepada entitas induk dan pihak non-pengendali. Yang kedua, setiap komponen ekuitas pengaruh penerapan retrospektif. Yang ketiga, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba rugi. Masing-masing pos penghasilan dilaporkan lain dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Dan yang keempat, jumlah dividen yang didistribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham dalam PLAK. Laporan arus kas itu diatur dalam PSAK nomor 2. Untuk laporan arus kas sendiri adalah laporan yang berisi informasi mengenai keluar masuknya suatu kas dalam perusahaan yang disebabkan karena adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau CLAK. Jadi dalam menyusun